Kepada para penumpang yang terhormat, di sini Kapten Anda berbicara dari flight deck. Pesawat dengan tujuan belajar akan lepas landas. Kencangkan sabuk pengaman karena kita akan belajar tentang rukhsah. Next to and landing gear down, auto deck set, runway lights on, spoilers up. Before landing checklist completed. Alhamdulillah, sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Aduh, gimana ini, Kak? Gimana apanya? Tadi kita ketiduran di pesawat sebelum zuhur. Nah, sekarang sudah asar. Aduh, aku nggak sholat nih. Wah, iya ya, belum sholat. Tapi tenang, kita dikasih kemudahan kok. Di agama kita, kan ada yang namanya rukhsah. Kita masih bisa jamak duhur asar kok. Nah, sebelum keluar bandara, ayo cari musola terdekat dulu. Oh, bisa gitu ya, Kak? Ayo kita cari musola sebelum ke rumah nenek. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa berarti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dalam usul fikih, disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian karena keterpaksaan dan kebutuhan. Kewajiban kita tetap harus dijalankan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi, boleh ditinggalkan atau diganti karena sebab atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di lain hari. Nah, kondisi seperti ini yang dinamakan dengan rukhsah. Hukum rukhsah adalah al-ibahah, artinya dibolehkan, karena kebutuhan atau keterpaksaan. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Lalu, apa saja yang menjadi alasan dibolehkannya rukhsah? Alasan diperbolehkannya rukhsah antara lain, yang pertama, rukhsah tidak bertujuan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Alasan lainnya yaitu orang yang sedang dalam perjalanan diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Kemudian, rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Selain itu, alasan dibolehkannya rukhsah adalah bertujuan menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dalam hal ini, manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau rukhsah. Rukhsah dibagi menjadi dua macam, yaitu rukhsah yang mengandung istihsan, juga rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan, maksudnya seseorang bisa memilih apakah melaksanakan yang azimah atau rukhsah. Namun, apabila memilih rukhsah, itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah, maksudnya hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, seperti meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, maka dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Dalam beribadah kita diberikan keringanan, seperti dalam sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam sholat kita diberikan keringanan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti ketika dalam perjalanan, sholat dapat diringkas atau digabung dalam satu waktu. Juga seperti ketika kita sakit, maka Allah memberikan keringanan dan kemudahan dalam pelaksanaannya.
Allah juga memberikan kemudahan bagi orang-orang tertentu dalam berpuasa, seperti orang yang sedang sakit, musafir, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta. Orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dengan alasan tadi dapat membayar dengan berpuasa di lain hari. Atau bagi orang dengan sakit yang tidak ada harapan sembuh dari penyakitnya dan orang tua yang sudah renta, maka membayar dengan fidyah. Rukhsah tentu saja memiliki hikmah. Di antaranya, yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam beribadah dan cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas, kalian sudah paham belum apa itu rukhsah? Kalau belum paham, tulis di kolom kom. Silakan bertanya ya.